korban yang dilecehkan dalam setiap podcast maupun pemberitaan yang ada. Pelecehan itu bentuknya adalah pelecehan verbal, ya, dan non verbal. Itu pelecehan ada dua tuh. Nah, beliau ini telah dilecehkan, dikatakan sesuatu yang memang tidak layak untuk disampaikan. Nah, untuk Ibu Elina nanti waktu dan tempat saya berikan, ya. Assalamualaikum, terima kasih. Hari ini saya harus bahagia, harus sujud syukur, ataukah sedih dengan pengumuman tahap 2 atau P21. Nah, untuk ini beberapa hari belakangan ini saya dijadikan bulian. Nenek lampir lah, pembohong lah, dan caleg gagal. Padahal kita caleg itu ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada bupati gagal, caleg gagal, dan Pak Ugro Seno di sampingnya juga caleg gagal. Nah, ini kok saya dihina-hina gitu. Sampai keluarga saya sakit hati dan kecewa. Kalau saya secara pribadi cukup mental untuk persoalan ini. Nah, kenapa saya menggiring persoalan ini? Karena saya tertekan. Saya akan membuktikan kepastian hukum dalam perkara ini. Kok Pak Ugro Seno bilang itu Ibu Eli sering ke Polda? Saya di Polda banyak perkara. Jangan saya diancam, diintimidasi gitu. Nah, saya minta pada pihak kepolisian, tahan. Mereka sudah menjadi agar kicau-kicau mania ini dibungkam. Ya, selalu bikin kicau sana, kicau sini, congor-congornya bergerak terus seperti orang autis, seperti orang kehilangan kendali. Saya dibully. Salah saya apa? Saya menyatakan kebenaran. Hari ini saya datang ke sini sebagai praktisi hukum. Terima kasih kepada Pak Ade Darmawan dan semua orang yang hadir di sini, kepada ketua. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tekanan perasaan saya. Saya sebagai praktisi hukum punya hak dalam memberikan pendapat hukum. Apakah mereka dewa kebenaran? Apakah mereka yang benar? Ketika kita berlainan pendapat, kita dihina, dicaci, dimaki, disorak-sorakin, dibilang termul, dibilang cair. Apa yang saya dapat? Gak ada. Gak ada yang saya dapat. Tapi saya percaya saya akan dapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas langit ada langit hari ini. Mau siapapun yang menghalang, mau ada SS, SM, SO atau SI, asal jangan ES ya. Insya Allah kalau memang sudah kunnya Allah datang, mereka harus ditahan demi keamanan dan demi kepentingan kita dalam tertibnya persidangan. Nanti dia tiap hari mengicau lagi, kemudian bermanuver ke sana ke sini, dan yang dilakukannya tidak ada yang kredibel, tidak ada yang punya apalagi itu pengacara-pengacara yang suka cuap-cuap itu, comornya kayaknya pernah beracara, enggak. Si Gofur itu ya sok hebat, ngancam-ngancam, nantang-nantang. Kalau dalam berperkara ayo saya tantang, tapi kalau dalam berargumen nanti saya nggak pandai ya. Saya orang tua dari kampung ya, jangan saya dibuli-buli. Mohon saya jangan dibuli-buli. Dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua, khusus kepada Polda Metro Jaya dan JPU yang siap sebagai pengacara negara untuk membuktikan perkara ini agar ada kepastian hukum untuk pelapor. Dan kita berharap pasti bahwa saksi korban, pelapor yaitu Pak Jokowi akan hadir di dalam persidangan. Mari sama-sama kita giring perkara ini, kita kawal perkara ini, dan sama-sama kita lihat kepastian hukum itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya hampir terpancing dengan perasaan yang sangat tertekan. Saya nggak bisa ngomong sama siapa. Saya nggak tahu mana kawan mana lawan.
Saya ini cuma bisa ngadu sama Allah. Saya nggak ikhlas. Maupun saya caleg gagal daripada menteri masuk penjara bawa-bawa panci gitu. Jadi nggak masalah bagi saya. Tapi tolong ya, kalian mempermalukan bangsa dengan mempermalukan mantan presiden ke-7, itu kalian sudah mempermalukan negara. Seharusnya kalian juga nggak boleh di Indonesia ini. Mungkin itu ya terlalu ekstrim karena saya terlalu kecewa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eli. Kita sangat memahami perasaan Bu Eli sampai mengungkapkan begitu dramatis. Kenapa saya katakan begitu? Sangat terharu karena Bu Eli selain dia dibully, ini adalah bentuk kecintaannya terhadap hukum. Hukum adalah sesuatu yang bisa membuat kita menangis haru dan bisa membuat menangis kita akan penyesalan bahwa hukum adalah sesuatu efek jera bagi dia, bagi mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang melukai orang lain, baik itu secara fisik maupun serangan-serangan fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, terima kasih Bu Eli ungkapannya yang saya anggap bahwa itu sangat mencintai keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo dan masih banyak lainnya di belakang kami ya teman-teman. Ini itu kalau kita kumpulkan dalam satu meja ini kami berdiri, mungkin WA kami itu saya secara personal itu mungkin ada 150 orang yang menanyakan, yang meminta ketegasan seorang jaksa. Ya, Pak Burhanuddin, sekali lagi saya sampaikan, saya menagih janji Bapak Burhanuddin, ya, bahwa dia tidak takut oleh siapapun. Ya, saya menagih janji itu hari ini, bahwa tidak takut dengan siapapun karena backup Bapak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya namakan gerakan ini adalah Allah Orasare, artinya Allah tidak tidur. Bagi kalian penegak hukum, tegakkan hukum itu. Anda akan ditagih nanti besok lusa pada saat Anda sudah dipanggil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi Pak Burhanuddin, saya menagih janji itu. Anda di backup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada backup yang lebih hebat. Karena ingat, kepemimpinan itu hanya 5 tahun, Bung. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Oke, selanjutnya saya minta saudara Fritz Alon, ya. Baik. Saya sebagai alumni Bela UGM, saya alumni UGM termasuk pengacara. Kami dari beberapa alumni UGM bersepakat untuk lawan